Ini turut berduka cita untuk diantaranya siapa lagi ini tadi momen sudah selesai pemakaman. Dia merasa kehilangannya seperti apa sih duka dan duka sendiri? Yang pasti alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah. Acara pemakamannya juga akan sampai dibantu oleh Lipo Group karena kebetulan saya Dedi itu direktur PT Agora Siloam Rumah Sakit. Kalau kehilangan pasti, karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem, semua itu udah ada di Dedi. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya, jadi dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Dari sepeda, motor, mobil, itu semua ayah saya. Jadi kalau mau ikut putra-putrian, yang coaching juga pasti Dedi. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Dedi. Ya, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Dedi gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertatih, dan Dedi itu setia. Yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang, sampai ke lapas, itu adalah ayah saya. Jadi tidak pernah Dedi itu kehilangan waktu untuk mendampingi saya. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, pasti sangat kehilangan. Nah ini sebentar lagi kan momen hari kelahiran bayi ini. Artinya beliau sudah tidak bisa menemani di momen hari kelahiran ini. Sesungguhnya aku sudah bersyukur ya Allah mengabulkan doaku untuk bisa bebas dalam keadaan mami papi sehat. Cuman itu ada satu kerinduan aku untuk bisa merayakan ulang tahun bersama Dedi. Tapi mungkin itu belum rezeki aku. Tapi aku sedih karena memang terakhir waktu sedang mengantarkan Dedi ke rumah sakit, Dedi cuma nanya, "Ji, jadi kamu mau ulang tahun di mana?" Terus Eji bilang, "Kayaknya kalau ke Manado agak susah, Dedet." Cuman, dan Dedi udah nggak ngejar lagi. Biasa kan kalau gitu pasti critical thinkingnya kan kenceng ya Dedi ya, dia nanya kenapa lah, alasannya begini, alasannya. Tapi itu dia hanya diam aja dan udah gitu. Ternyata ya mungkin itu belum rezeki aku. Ada rencana mau merayakan di mana bersama almarhum sebenarnya? Selain kemana? Dedi mungkin sedang mengatur untuk ulang tahun di Manado sekaligus Natal bersama keluarga besar Sondang. Ya. Tapi aku yakin pasti Dedi di ulang tahun nanti pasti akan tetap melihat gitu dari atas. Sangat ya. Terus saya sesungguhnya berusaha untuk kerja buat ayah, ibu, dan Kianu dan anak-anak saya lah. Artinya apapun akan saya lakukan untuk membahagiakan Dedi. Karena sebenarnya Dedi saya papi yang selalu menyemangati. Jadi kalau mau dibilang sandaran gitu ya pasti seminggu sebelum Dedi pergi tuh saya emang sering banget gitu loh, pengen ke kamar kerjanya, pengen ke kamarnya gitu, sekedaran cuman pengen cerita gitu soal oh iya Ded, kan terakhir Dedi bercandanya emang masih mau sendiri Eji. Dia bilang
udah deh nggak apa-apa, ini bisa sanggup, nah, nggak apa-apa mau jalanin kemah food, mau jalanin kemah entertainment gitu. Tapi memang jadi sebulan terakhir tuh udah Ji ini ya surat tanahnya. Terus karena Dedi itu komisaris di Kemah Entertainment, Dedi tuh bilang aku tanda tangan ya, aku jangan komisaris. Udah harus Enji yang pegang ya, jangan Dedi lagi. Dan itu ditandatangani hari Kamis. Berarti 3 hari sebelum Dedi meninggal. Jadi Dedi itu udah seperti mempersiapkan begitu semuanya. Terakhir aku ke Manado diantar Dedi gitu. Ini ya deh, ini Anji, ini rumah Dedi. Karena aku mungkin nggak ikuti perkembangan selama 10 tahun. Jadi Dedi langsung, oh yang ini. Terus ketika ke Jakarta pun Dedi bawa surat-surat tanahnya gitu. Dan surat wasiat. Apakah ini pengen mencari juga untuk Jadi nggak pernah jalan. Jadi cuma tanya, emang kamu masih mau sendiri aja? Jangan terlalu capek kerja Ji. Karena Dedi masih dapat gaji kok dari apa sebagai direktur. Jadi nggak mau berbani aja. Tapi Angie selalu bilang enggak deh, pokoknya apapun dia rezekinya Angie tuh rezekinya Dedi juga. Ya, kehilangan lah karena biasa pagi-pagi ada yang kerecokin gitu kan. Sarapan aku udah belum gitu kan. Oh iya bentar lagi deh, mau apa, mau scramble egg, mau toast gitu. Enggak cuma sekedaran ngobrol di dapur. Kehilangan temen yang WA gitu kan. Tapi kalau ada berita tuh semua pasti Dedi tuh yang selalu cari berita lah, soal apalah, semua pokoknya itu enak banget. Ntar aku pulang kerja, Dedi pasti udah nungguin. Jadi karena aku masih tinggal di rumahnya Dedi kan, jadi aku sering gitu bersama-sama. Mohon kepada Allah nggak lihat lagi. Beratnya karena kan runtutannya itu hampir mirip ya. Cuman kalau Dedi itu emang udah minta ke rumah sakit. Ke rumah sakit tetap ke aku alihin, mau pergi belanja, mau ke tinggal di hotel, tetap gagal untuk di rumah sakit. Prosesnya sakratul mautnya juga hampir sama dengan Mas Haji. Jadi ketika sakratul mautnya Dedi, saya udah nggak bisa gimana lagi, saya jatuh karena saya mengingat sama seperti kejadiannya ketika saya harus melepas Mas Haji. Jadi alhamdulillah saya melepas Mas Haji di tangan aku. Aku juga melepas ayah saya di tengahnya aku. Dan pemandangan itu agak trauma buat saya, tapi saya hadapi. Semacam adat yang masuk melewati kalau tetangganya itu dilakukan. Kalau kita di Manado kan adat istiadatnya mungkin berbeda ya. Di Jawa gitu ya. Jadi saya menyerahkan untuk semua ritualnya itu kepada saudara-saudara dari Manado asli. Jadi tidak melewati. tadi turun langsung Ya, turun langsung mencangkul tanah Mbak Enji. Bakti saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji pada diri saya ingin melepas Dedi itu
sampai nanti di tempat peristirahatan mental. apa cuman masalahnya aku dapat dunia dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik bilang bahwa gak ada artinya. Mudah-mudahan dia dilihat gitu bahwa Enji memang membuat luka di hati Dedi. Dan mungkin Enji tahu bahwa keinginan Dedi terhadap Enji pasti ini tidak tercapai gitu. Tapi Enji ingin membuktikan bahwa baktinya Enji, walaupun Enji mungkin beda keyakinan, akan tetap Enji jalankan untuk membuat Dedi bahagia sampai ke tempat peristirahatan. Oke? Benji, terakhir Benji, kemarin kan sebelumnya sempat merayakan hari ulang tahun pernikahan. Mungkin ada pesan apa sih di hari ulang tahun pernikahan mama sama almarhum? Kalau di terakhir saya merayakan ulang tahunnya Dedi gitu. Dan sebelumnya aku merayakan ulang tahun 50 tahun perkawinan. Jadi kan Dedi itu kakak saya meninggal. Berarti kakak ipar saya menjadi seorang janda. Terus saya juga ditinggal suami gitu. Pada ulang tahun perkawinan ke-20 ketika Dedi mengucapkan janji nikahnya mami lagi ya itu, jadi cuma bilang ya mudah-mudahan kalian nggak sendiri lagi. Tapi jadi nggak pernah nanya sih kapan mau menikah atau ada pacar atau enggak gitu. Karena dengan kalau ada gosip-gosip dengan para mantan itu pasti ayahku bercanda aja gitu kan. Dan mungkin karena beda agama kali mantan-mantannya juga, jadi ayahku kadang-kadang nggak mau nyakitin hati aku. Jadi itu terakhir cuma ngomong emang mau hidup sendiri terus. Aku menanggapinya bercanda aja, masih kuat lah deh. Kalau masalah masak cari duit insya Allah lah. Jadi itu aja sih. Karena cari suami kayak ayah saya tuh, ya itu cuma aku dapetin di masa itu. Bagi aku mungkin ya perlu upaya. Tapi jodoh kan nggak lari kemana. Insya Allah kalau misalkan Allah emang berkehendak, saya selalu bilang sama Dedi santai aja. Melihat tadi reaksi mama ketika merapikan makan tadi, pesan-pesan. Kalau aku bahkan gak cuma itu, karena mama saya itu kan ngurusin ayah saya detail. Jadi pagi bikinin kopi, dan ayah saya tuh udah sebulanan ini tuh selalu bilang kalau aku yang bikin nggak enak kalau Enji bikin, ya harus mami lah, nggak ada yang bisa bikin kopi lah seenak oma gitu. Nah, jadi kalau pagi-pagi aku udah back off aja, udah biarin itu tugasnya oma gitu. Jadi kalau sekarang lihat mami aku begitu, apalagi mami aku ada sedikit tapi kena demensia level sedang kan. Jadi setiap pagi pasti aku sedih, tapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa memang Dedi itu udah betul-betul memberikan terbaik juga buat aku. Mungkin Dedi merasa kalau sesungguhnya kan serangannya mungkin udah hari Jumat karena ayah saya udah agak susah jalan di hari itu. Jadi ayah saya merasa kalau dia kena sleeping paralysis, artinya kelumpuhan. Mungkin jadi merasakan kalau opa saya ada riwayat stroke, dan jadi kan udah pernah kena stroke ringan. Dan mungkin udah takdirnya Allah kalau Dedi masih ada dan stroke maupun dalam keadaan begini gitu, pasti kan Dedi gak bikin jadi kuat. Jadi mengakhirinya dengan gak mau ngerepotin Dedi sama sekali. Luar biasa. Kalau aku tarik lagi dan melihat kondisi mami aku gitu kan, terus mungkin Dedi dengan kelemahan fisiknya karena papi itu otaknya tuh mau jadi A, B, C, D, F, G sementara fisiknya memang terakhir cakap pada hipertensi, ada kolesterol dan gula gitu kan. Jadi mungkin Dedi gak mau ngerepotin aku. Ayo, kasih Benji. Dedi itu dengan baju yang selalu Dedi suka aku pakai.
Karena ayah saya tuh selalu pengen aku tuh tampil di atas panggung kayak Putri gitu kan. Dia seneng gitu kalau misalkan lihat aku tuh dandan gitu kan. Dia seneng gitu kalau aku tuh tampil menari, karena setiap kali aku keluar terus aku dandan tuh pasti ayah saya tuh, oh inilah bener-bener anaknya Prof. Lucky gitu ya. Jadi saya berusaha menggunakan pakaian yang terbaik buat Dedi gitu kan. Jadi diseneng juga gitu loh melihatnya dandan gitu. Sama seperti ketika Dedi tuh ngelihat aku pas aku memenangkan Putri Indonesia. Ya Det ya. Kayak izin terakhir yang acara adat itu yang Mas Aji yang lewat kerangka itu namanya apa itu dan untuk apa? Nggak tahu saya tuh, kalau itu udah 16 tahun yang lalu ya gitu, udah nggak inget lagi. Oke.